Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, Magister Pendidikan. Perkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-21 tentang Biro Perjalanan Wisata IKN. Aspirasi ini berintikan tentang permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia, utamanya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Otoritas IKN, sehingga kunjungan dan atau wisata ke IKN dapat terlaksana dengan lancar, tertib, tanpa menimbulkan sesuatu yang tidak selaras, tidak dikehendaki, dan tidak menciderai keindahan dan kewibawaan IKN. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan ke-21 ini kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Biro Perjalanan Wisata IKN, Ibu Kota Nusantara. Maaf Bapak, berkaitan dengan IKN memang menarik ya. Kala itu saya juga hampir sampai di sana, sudah di Balikpapan, tetapi karena akses untuk ke sana agak sulit ya Pak ya. Sehingga memang perlu diperjuangkan agar kita bisa akses ke sana. Mudah-mudahan perjuangan ini terlaksana. Apa yang dimaksud dengan Biro Perjalanan Wisata itu? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Pengertian Biro Perjalanan Wisata atau disingkat BPW adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata yang memberikan layanan jasa untuk membantu wisatawan dalam perjalanan mereka. BPW memiliki peran yang sangat penting dalam industri pariwisata karena mereka membantu wisatawan untuk merencanakan dan mengatur perjalanan mereka agar lebih mudah dan menyenangkan. Dalam artikel ini akan dibahas tentang pengertian, jenis, dan fungsi dari BPW, Biro Perjalanan Wisata. Pengertian Biro Perjalanan Wisata adalah suatu bentuk usaha jasa yang menawarkan kegiatan perjalanan wisata sekaligus sebagai agen penjualan tiket atau pemesanan hotel. BPW juga membantu wisatawan dalam mempersiapkan segala kebutuhan selama perjalanan wisata, mulai dari tiket pesawat, pengurusan paspor atau visa, pengurusan akomodasi, transportasi, sampai kegiatan belanja. Ya, apa saja sih fungsinya serta apa jenisnya Bapak? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Fungsi Biro Perjalanan Wisata atau BPW adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan dalam merencanakan dan melakukan perjalanan. BPW juga dapat membantu wisatawan dalam memilih tujuan wisata yang menarik sesuai dengan minat dan budget mereka. Selain itu, BPW juga dapat membantu wisatawan
dalam mengatur jadwal perjalanan agar lebih efektif dan efisien. Ya, maaf Bapak, apa saja sih jenis-jenis biro perjalanan wisata? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, MPD yang kami hormati, atas pertanyaannya. Jenis-jenis biro perjalanan wisata. Jenis-jenis biro perjalanan wisata dapat dibedakan berdasarkan fokus layanan yang diberikan. Beberapa jenis biro perjalanan wisata yang umum dikenal adalah travel agent, tour operator, online travel agent, dan destination management company. Setiap jenis BPW memiliki fokus dan layanan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan wisatawan. 1. Travel agent adalah biro perjalanan wisata yang lebih fokus pada penjualan tiket pesawat dan penginapan hotel. Sedangkan tour operator lebih fokus pada pengaturan paket tour yang meliputi tiket pesawat, penginapan, transportasi, dan kegiatan wisata. 2. Online travel agent adalah biro perjalanan wisata yang menggunakan platform online untuk memudahkan wisatawan dalam memesan tiket atau pemesanan hotel. 3. Destination Management Community adalah biro perjalanan wisata yang bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kegiatan wisata di suatu destinasi, mulai dari transportasi, akomodasi, sampai kegiatan wisata. Perbedaan biro perjalanan wisata juga dapat dilihat dari segi ukuran dan kegiatan operasional. Badan biro perjalanan wisata yang kecil biasanya memiliki operasional yang lebih simpel dan fokus pada area lokal atau regional. Sedangkan biro perjalanan wisata yang lebih besar biasanya memiliki operasional yang lebih kompleks dan mampu menjangkau area yang lebih luas. Penting bagi biro perjalanan wisata untuk mempunyai rencana bisnis yang jelas yang dilakukan penelitian sebelum memulai usaha tentunya. Biro perjalanan wisata juga harus memperhatikan pengurusan perizinan dan sertifikasi usaha yang diperlukan. Biro perjalanan wisata yang sudah memiliki sertifikasi usaha akan lebih diandalkan oleh pelanggan karena dianggap lebih profesional dan terpercaya. Dalam menjalankan tugasnya, biro perjalanan wisata juga akan membantu dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan, seperti pengurusan paspor atau visa. Hal ini akan membuat perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman. Sebagai kesimpulan, biro perjalanan wisata memiliki peran yang penting dalam industri pariwisata. Dengan banyaknya jenis biro perjalanan wisata yang tersedia, kita dapat memilih biro perjalanan wisata yang sesuai dengan kebutuhan kita. Namun sebelum memilih biro perjalanan wisata, pastikan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu dan memilih biro perjalanan wisata yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, mohon maaf terkait dengan latar belakang munculnya aspirasi Biro Perjalanan Wisata IKN. Bagaimana? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Latar belakang munculnya aspirasi Biro Perjalanan Wisata IKN sebagai berikut. Pro kontra dipindahkannya ibu kota negara kita ke IKN menarik bagi saya untuk ikut atau berpihak ke kubu pro. Kata Presiden Joko Widodo, kepindahan ibu kota ke IKN tidak sekedar pindah tempat, pindah fisik, namun penciptaan kultur baru, sistem kehidupan baru,
dan modernisasi bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu, IKN merupakan simbol peradaban dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. 2. Telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa maksud dan tujuan dipindahkannya ibu kota ke IKN lebih kepada pembangunan tatanan kultur, budaya, dan sistem kehidupan baru, modern. Maka siapa saja yang hendak memasuki wisata, bekerja, bertempat tinggal, dan keperluan lain di IKN seharusnya diberi bekal tentang hal-hal yang terkait dengan tujuan sistem dan tatanan kehidupan baru di IKN tersebut. Latar belakang dan alasan lain disampaikannya aspirasi Biro Perjalanan Wisata IKN ini antara lain: 1. IKN terletak di Kalimantan Timur, artinya perjalanan ke sana memerlukan transportasi minimal 2 macam, kendaraan darat dan kendaraan laut atau udara. 2. Tidak semua orang telah berpengalaman menggunakan alat transportasi laut atau udara. 3. Biro Perjalanan Wisata IKN ini diutamakan untuk para pelajar dan mahasiswa yang hendak melaksanakan study tour ke sana, serta para generasi muda yang hendak bekerja atau berusaha di IKN, bahkan para manula yang hendak wisata ke IKN pada masa yang akan datang. Atas dasar poin 3 tersebut di atas, maka di dalam Biro Perjalanan Wisata ini sangat dibutuhkan jasa terkait di dalamnya, antara lain: 1. Pengurusan persyaratan administrasi yang diperlukan, pengurusan tiket pesawat atau tiket kapal laut yang diperlukan, pengurusan transportasi selama di IKN, pengurusan rumah makan dan hotel selama di IKN, informasi dan panduan perjalanan atau wisata yang akan dituju selama di IKN. Baiklah Bapak, memang latar belakang aspirasi ini cukup baik dan menarik. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan Biro Wisata IKN? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, MPD yang kami hormati, atas pertanyaannya. Yang dimaksud Biro Perjalanan Wisata IKN dalam aspirasi di sini adalah: 1. Sebuah badan hukum dengan wewenang menghimpun, membimbing dan memandu sejumlah pelajar, mahasiswa, kaum muda, dan rombongan berkepentingan lain menuju dan selama berada di IKN. 2. Biro Perjalanan Wisata IKN berkantor di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, harapan, dengan kantor cabang di ibu kota kabupaten kota dan kantor perwakilan di sekolah, di kampus, dan di masyarakat. 3. Menghimpun calon pengunjung wisatawan ke IKN. Dimaksud dilakukan oleh tim atau perwakilan Biro Perjalanan baik yang berada di sekolah, di kampus, kota maupun masyarakat dalam masing-masing provinsi yang bersangkutan. 4. Membimbing dan memandu pada Biro Wisata IKN. Yang dimaksud di sini adalah bantuan teknis yang diberikan kepada rombongan wisatawan ke IKN, mulai dari tempat asal rombongan berangkat di bandara atau pelabuhan, selama di IKN, dan selama di objek wisata paket IKN yang dipilihnya, sehingga perjalanan wisata IKN dapat nyaman, aman, dan kondusif. 5. Bimbingan dan panduan wisata IKN diterbitkan dalam sebuah kartu bimbingan dan panduan wisata IKN oleh masing-masing Biro Perjalanan IKN di provinsi yang bersangkutan. Lalu, bagaimana Bapak tentang prosedur dan ketentuan untuk merealisasikan aspirasi Biro Perjalanan Wisata IKN? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Prosedur dan ketentuan mendirikan Biro Perjalanan Wisata IKN diusulkan sebagai berikut.
Pada saatnya aspirasi ini telah mendapat persetujuan dari pemerintah dalam bentuk misal SKB sejumlah menteri, maka prosedur atau langkah untuk dapat merealisasikan aspirasi Biro Perjalanan Wisata IKN ini diusulkan sebagai berikut. Biro Perjalanan Wisata IKN perlu dibentuk di setiap wilayah ibu kota provinsi, utamanya provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan pulau lain yang dipandang perlu, kecuali Pulau Kalimantan tidak perlu. Biro Perjalanan Wisata IKN tentunya membuat surat perjanjian atau bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait dengan jasa perjalanan, akomodasi, kelancaran perjalanan, dan lain sebagainya. Masing-masing Biro Perjalanan Wisata IKN melakukan MOU perihal ketentuan dan persyaratan kunjungan atau wisata ke IKN. Masing-masing Biro Perjalanan Wisata IKN dapat menentukan sendiri paket dan waktu serta biaya perjalanan wisata IKN sesuai dengan paket wisata yang ada, misal paket A, paket B, dan paket C. Mohon izin Bapak, berkaitan dengan aspirasi Biro Perjalanan Wisata IKN, ditujukan kepada siapa? Terima kasih Ibu Dr. Anda Hajah Rohmaniah atas pertanyaannya. Aspirasi Biro Perjalanan Wisata IKN ini saya tujukan kepada sejumlah pihak sebagai berikut. 1. Yang terhormat penyelenggara dan pimpinan lembaga pendidikan, baik madrasah, sekolah maupun perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Para siswa, mahasiswa dimanapun berada, peminat wisata ke IKN. Yang terhormat Biro Traveling dan Wisata yang ada di seluruh Indonesia. Yang terhormat berbagai pihak terkait dengan aspirasi perjalanan wisata IKN ini. Yang terhormat Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk berkenan menerbitkan kebijakan tentang Biro Perjalanan Wisata IKN ini. Oh, terima kasih Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi tentang Biro Perjalanan Wisata IKN. Memang gagasan ini cukup bagus seandainya dikabulkan, dan mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Sama-sama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD, terima kasih pula telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi Biro Perjalanan Wisata IKN ini sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagaimana tersebut di atas, para penyelenggara, pimpinan, guru, baik madrasah maupun sekolah, perguruan tinggi negeri maupun swasta, para penyelenggara Biro Perjalanan Wisata, serta pemerhati, pendukung kebijakan ibu kota IKN dimanapun berada. Insya Allah Biro Perjalanan Wisata IKN ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila yang terhormat para bapak, para ibu, saudara, saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.